makanya tak heran kalau di Gorontalo ada orang sekampung kena tipu. Padahal robot trading seharusnya justru untuk para trader profesional yang sudah paham teknikal maupun fundamental. Nah, ini saya balik lagi nih ke Pak Tongam. Pak Tongam, untuk trading forex dan komoditas, sebenarnya terkait dengan regulasinya, apa saja sih Pak yang harus dipenuhi agar perusahaan robot trading yang sekarang ada bisa beroperasi lagi dan sesuai dengan regulasi yang ada? Ya, dan itu semua kegiatan trading di Indonesia perlu tunduk pada peraturan yang berlaku tentunya, terutama undang-undang mengenai perdagangan, kemudian undang-undang perdagangan berjangka komoditi, di mana kegiatan-kegiatan perdagangan berjangka komoditi diarahkan untuk dilakukan di pialang berjangka yang berizin di Bapepti tentunya. Nah, apa yang terjadi di dalam penawaran-penawaran investasi ilegal adalah mereka ini menjanjikan keuntungan yang fix dalam trading ini, seperti kita ketahui di Gorontalo ya, ada FX Family di sana yang memberikan keuntungan sampai 300% per tahun tentunya. Nah, di dalam perdagangan ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat, meskipun naiknya harga komoditi tinggi, tetapi risiko harga turun juga relatif besar tentunya. Jadi sangat disarankan untuk masyarakat, tadi Pak Rian juga sudah sampaikan, bagi masyarakat yang ikut melakukan trading komoditi adalah masyarakat yang melek finansial harusnya dan memahami betul risiko perdagangan ini. Jadi kalau ada yang menawarkan perdagangan, trading, forex tanpa risiko, ini suatu hal yang memang sangat kami sampaikan kepada masyarakat agar waspada bahwa itu ilegal. Kemudian juga modus-modus yang lain adalah dengan member get member tadi, di mana kita pada saat kita merekrut orang lain kita dapat bonus-bonus. Ini dilakukan hampir di semua perdagangan ilegal yang kita temukan selama ini, bahwa mereka ini memang melakukan kegiatan seperti skema Ponzi, di mana kegiatan-kegiatan itu masih memberikan keuntungan kepada para peserta sepanjang masih ada peserta baru. Ini terjadi seperti di Gorontalo tadi. Tetapi pada saat peserta barunya sudah tidak ada, ini mereka itu akan punya alasan banyak tentu, dan ini akan lama, cepat atau lambat itu akan kolaps. Nah, ini perlu diperhatikan masyarakat bahwa dalam perdagangan itu tidak ada suatu keuntungan yang pasti. Nah, ini yang menarik tadi Mas Rian, tadi yang juga dikatakan oleh Pak Tongam bahwa kita harus melek literasi. Nah, ini juga yang akhirnya terjadi tadi. Ada salah kaprah pemaknaan atau mungkin pemakaian robot trading di Indonesia ini. Bagaimana untuk investor awam lah, kalau kita katakan seperti ini, Mas Rian, yang mau pakai robot supaya profit konsisten? Ya, pertama begitu kata-katanya keluar profit konsisten, ini sudah tanda tanya garis yang gede dikasih bold dan dikasih stabilo, karena konsisten itu adalah sesuatu hal yang nggak mungkin bisa dilakukan lah sebenarnya ya. Kalau di rata-rata mungkin bisa, tapi kalau sudah pakai kata-kata profit konsisten ini ya gini deh, kita gampang aja lah. Kita mau beli jangan ngomong beli di commodity, futures ataupun kita forex check. Kita coba sekarang beli emas aja gitu. Kita pergi ke toko emas, kita tanya gini, Pak saya beli emas 1 kilo, oke ya, ini harganya. Bulan depan jadi berapa Pak? Coba tanya gitu ke toko emas. Toko emasnya akan bilang, kalau saya tahu saya nggak jual ke kamu loh. Kenapa ya? Memang inti dasar daripada sebuah penempatan uang untuk tujuan investasi biasanya memang tidak bisa dipastikan untungnya di awal. Dan itu semua orang yang investasi rata-rata sudah memahami itu. Yang masalah kan yang tidak mengetahui hal ini ditawarkan, tiba-tiba dia jadi nekat. Yang masalahnya itu adalah ketika terjadi kenekatan akibat ketidaktahuan, dia bisa nekatnya itu ya kayak tadi itu, seperti yang dikemukakan kepada Pak Safir, kok bisa ya dia bisa pakai uang kuliahnya untuk 2 bulan lagi, karena dia hitungannya adalah hitungan fixed return. Dia berpikir bisa kembali. Nah, rata-rata yang memberikan fixed return ini biasanya berakhir dengan skemanya adalah skema-skema penipuan, yaitu adalah ya money game atau skema Ponzi. Jadi ketika kita ditawarkan sebuah robot yang mana dia mengatakan, oh ini pasti, udah berarti ini mundurnya 10 step. Kenapa? Karena ini kemungkinan aneh. Nah, selanjutnya adalah ketika kita ditawarkan robot, tanya dulu, ini robot ada di mana barangnya? Dikasih ke saya barangnya, saya bisa setel sendiri di tempat saya boleh pilih broker sesuka hati saya, atau tiba-tiba ada term and condition, robotnya tidak dikasih, oke, nggak apa-apa. Yang kedua, robotnya bisa diuji coba nggak? Yang ketiga, habis ini login daripada trading saya, investor akunnya ada di mana nih? Oh, dikasihin juga ke si yang pengelola robot. Oh, ini berarti serobotnya, seduitnya, seaksesnya semua di dia. Berarti kita benar-benar tidak memiliki kekuatan kendali apapun loh. Dimana yang namanya investasi itu kita punya kekuatan kendali loh. Nah,
Ini yang perlu kita ketahui. Jadi kalau misalnya sudah segala-galanya di sana, kita tidak dikasih apa-apa, ya berarti semakin shady, semakin gelap bahwa ini adalah sesuatu praktek robot yang benar, seperti itu. Pak Stefanus, ini apa yang Anda bisa tegaskan tentunya tentang salah kaprah dan boleh dikatakan mungkin mabuk robot trading ya, soalnya satu kampung sampai akhirnya tertipu lah akibat robot ini. Apa yang mungkin bisa Anda sampaikan terkait dengan hal ini? Apa yang GFX bisa berikan agar masyarakat bisa mendapatkan literasi soal memilih robot trading yang benar?